Shalom, kebenaran hari ini 15 Maret 2022 bertemakan menjual nyawa. Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 5 ayat 48, "Kamu harus sempurna seperti Bapa." Sebenarnya, secara implisit di balik apa yang Tuhan Yesus kemukakan tersebut, terdapat kenyataan yang luar biasa, yaitu bahwa manusia dimungkinkan untuk memiliki kodrat ilahi. Dengan demikian, kita dapat memahami mengapa orang percaya bisa mengenakan atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi tersebut. Ini adalah kabar baik yang benar-benar menggembirakan. Kita bisa memasang gelar di depan atau di belakang nama kita, atau kita juga bisa mengenakan baju mewah, melingkarkan arloji mahal di tangan kita, atau apapun yang dianggap sebagai nilai lebih di mata manusia. Namun semua itu tidak ada artinya sama sekali. Yang memiliki nilai dan arti sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa mengenakan kodrat ilahi. Ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kemungkinan. Dan ini merupakan kabar baik, karena sesungguhnya kita adalah manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berstatus sebagai pemberontak, namun diperkenan mengenakan kodrat ilahi. Ya, ini sungguh luar biasa. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, firman Tuhan mengatakan, "Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Tuhan Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia." Dari ayat tersebut kita memahami bahwa hanya orang-orang yang mengenakan kodrat ilahi yang layak menjadi anak-anak Allah, yang diperkenan masuk Yerusalem baru, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini harus menjadi kerinduan kita, karena inilah satu-satunya kehormatan bagi kita. Jadi, mari kita bersuka cita karena kita diperkenankan untuk mengambil bagian ini. Di dalam teks aslinya, koinonoi adalah bentuk plural. Dalam bentuk tunggalnya, koinonos, artinya yang mengambil bagian. Ini menunjukkan person atau oknum yang mengambil bagian. Keberadaan manusia yang luar biasa ini memungkinkan manusia bisa menjadi rekan, sekutu, sahabat, atau kawan sekerja Allah. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan yang tidak akan pernah dapat menjadi rekan, sekutu, sahabat, bahkan kawan sekerja Allah. Jadi kalau manusia tidak menjadi sekutu Allah padahal dia diberi kesempatan untuk itu, memang lebih baik ia tidak pernah menjadi manusia. Celaka sekali. Bayangkan manusia yang hidup suka-suka sendiri. Mau buat apa, dia buat. Melakukan apa, dia juga lakukan. Mau pikir apa, dia pikir apa yang dia suka untuk dipikirkan, merasakan apa yang dia senang untuk dirasakan, mengucapkan kata kalimat yang dia suka, kata-kata yang dia mau ucapkan. Dia membuat berita di gadgetnya, apa saja yang dia mau tulis,
Dia melayani dirinya sendiri. Nah, model manusia seperti ini pasti tidak mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Maka, ketika hati kita berfokus kepada sesuatu, sejatinya kita menghamba kepada sesuatu itu. Dan ingat, Allah sudah memperingatkan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu sama dengan jangan fokus kepada hal yang lain. Sebab bagi orang percaya, standarnya adalah baik kamu makan, baik kau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu sama dengan apapun yang kita ingini, jadikan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau orang mengingini dunia atau apapun yang ada di dalamnya, juga seseorang, sebenarnya ia sedang membawa dirinya untuk mengabdi kepada kuasa lain, bukan kepada Tuhan. Dan ini mengerikan. Ironis, kebenaran seperti ini sudah hampir tidak pernah didengar. Karena yang ada adalah kompromi, konformisme, atau penyesuaian dengan dunia. Seakan-akan ada suara yang berkata, jangan berlebihan, jangan bicara soal kesucian, hanya Tuhan yang suci. Jangan bicara soal kesempurnaan, sebab sempurna itu hanya nanti di surga. Ini yang membuat seseorang gagal fokus atau salah fokus. Kita adalah makhluk yang memiliki kemungkinan untuk memiliki sifat-sifat karakter Allah. Namun ingat, kepada siapa kita memberikan fokus hidup, maka kita akan menjadi seperti apa yang kita perhatikan atau kita fokuskan. Sebab fokus hidup kita akan mewarnai diri kita. Maka kita harus fokus hanya kepada Tuhan. Karena kita mau menjadi seperti Tuhan di mana kita mengenakan karakter Tuhan. Kalau seseorang fokus kepada dunia, dia pasti menjadi rekan sekerja dunia. Iblis memberi kebebasan. Lakukan apa yang kamu sukai, puaskan dirimu. Tapi dengan cara itu kau menjual jiwamu kepadaku. Begitulah kuasa kegelapan yang jahat. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, tidak suka-suka diri kita sendiri, hanya suka-sukanya Tuhan, memang sakit. Kita harus menyangkal diri. Tapi kita menjadi milik Tuhan seutuhnya. Kita menjual nyawa kita kepada Tuhan. Dan ingat, orang yang fokus ke dunia, dia menjual nyawanya kepada dunia. Tidak kelihatan setannya. Tapi di balik itu ada kuasa kegelapan yang menyeret orang tersebut ke dalam api kekal. Dan sebagian besar manusia hari ini atau hampir semua manusia saat ini sedang digiring ke dalam kegelapan abadi, yaitu dengan fokus kepada dunia. Jadi camkan baik-baik, ketika kita menjadi milik Tuhan, kita menjual nyawa kita kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang fokus ke dunia, dia menjual nyawanya kepada dunia. Demikian kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.